Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 6. Pada channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online. Ayo simak channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa like, subscribe dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online ini. Terima kasih. Materi Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 6 ini akan menjelaskan tentang subjek hukum yang mana akan dijelaskan berikut ini. Subjek hukum. Dalam materi pengantar ilmu hukum bagian 6 ini pada subjek hukum menjelaskan tentang individu, badan hukum, dan negara sebagai subjek hukum serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab subjek hukum. Dijelaskan sebagai berikut, individu, badan hukum, dan negara sebagai subjek hukum. Subjek hukum merujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Ini bisa termasuk orang perorangan, badan hukum termasuk perusahaan atau organisasi pemerintah, dan organisasi lainnya. Individu, badan hukum termasuk perusahaan atau organisasi, dan negara adalah 3 kategori umum subjek hukum. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum serta dapat terlibat dalam aktivitas hukum, baik sebagai pihak yang melakukan tindakan atau sebagai pihak yang terlibat dalam proses hukum. Individu sebagai subjek hukum. Individu pada dasarnya adalah subjek hukum, yang berarti mereka memiliki hak dan kewajiban hukum yang diakui oleh sistem hukum. Ini berarti bahwa individu memiliki hak untuk melaksanakan perjanjian, mengajukan gugatan, dan tunduk pada hukuman jika melakukan pelanggaran hukum. Hukum mengatur hubungan antara individu-individu ini dan memberikan kerangka kerja bagi tindakan hukum yang dilakukan oleh mereka. Di dalam sistem hukum, kelompok biasanya tidak dianggap sebagai subjek hukum seperti individu. Namun, ada beberapa pengecualian tergantung pada yurisdiksi dan jenis kelompok. Beberapa kelompok seperti perusahaan, badan amal, dan serikat dagang bisa memiliki status hukum yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan hukum seperti mengadakan perjanjian, menuntut atau dituntut dalam pengadilan. Namun, perlu diingat bahwa status hukum kelompok umumnya berbeda dari individu, dan hak serta tanggung jawab hukum kelompok seringkali terbatas dan diatur dengan ketentuan yang khusus. Kemudian badan hukum termasuk perusahaan atau organisasi sebagai subjek hukum. Badan hukum seperti perusahaan atau organisasi memiliki status hukum yang memungkinkan mereka dianggap sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban hukum yang diakui oleh sistem hukum, serupa dengan individu. Sebagai badan hukum, perusahaan atau organisasi dapat memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian, memiliki properti, mengajukan gugatan, dan diadili di pengadilan. Namun, hak dan tanggung jawab badan hukum biasanya diatur oleh hukum yang mengatur pendirian dan operasional mereka. Status hukum ini memberi mereka keberlanjutan dan terpisah dari pemilik atau anggota individu yang membentuk entitas tersebut. Kemudian negara sebagai subjek hukum. Negara adalah 3 kategori umum subjek hukum. 3 kategori umum subjek hukum yang berkaitan dengan negara adalah 1. Negara sebagai subjek hukum internasional. Negara dianggap sebagai subjek hukum internasional dengan hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum internasional. Mereka dapat mengadakan perjanjian, menjalin hubungan diplomatik, dan terlibat dalam interaksi internasional lainnya. Negara sebagai subjek hukum internasional mengacu pada pengakuan bahwa negara memiliki status hukum dalam hubungannya dengan hukum internasional. Ini berarti negara dianggap sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam kerangka hukum internasional. Beberapa aspek yang terkait dengan negara sebagai subjek hukum internasional termasuk: pertama, kedaulatan. Negara memiliki hak kedaulatan atas wilayah dan warganya. Ini berarti negara memiliki wewenang untuk mengatur urusan dalam yurisdiksinya tanpa campur tangan dari negara-negara lain. Kedua, pengakuan. Negara diakui oleh negara-negara lain dalam sistem internasional. Pengakuan ini mengonfirmasi status hukum dan kemerdekaan negara tersebut. Ketiga, perjanjian internasional. Negara dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Mereka dapat mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, organisasi internasional, atau entitas lainnya, dan mereka dianggap memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian tersebut. Keempat, hubungan diplomatik.
negara memiliki hak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Ini melibatkan penunjukan duta besar, pertukaran informasi, dan diplomasi untuk menjaga hubungan internasional. Kelima, tanggung jawab internasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum internasional dan prinsip-prinsipnya. Mereka dapat diadili dalam forum internasional jika melanggar kewajiban-kewajiban ini. Dalam konteks hukum internasional, negara dianggap sebagai aktor utama dan memiliki peran penting dalam menjaga hubungan internasional dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap komunitas internasional. Kemudian, 2. Negara sebagai pemberi hukum nasional. Negara memiliki kekuasaan untuk membuat, menjalankan, dan menegakkan hukum di dalam yurisdiksinya. Ini termasuk mengadopsi undang-undang, mengatur hak dan kewajiban warga, serta menegakkan keadilan melalui sistem peradilan. Negara sebagai pemberi hukum nasional merujuk pada peran negara dalam menciptakan, menjalankan, dan menegakkan hukum di dalam wilayah yurisdiksinya. Beberapa aspek terkait dengan negara sebagai pemberi hukum nasional adalah: pertama, pembuatan undang-undang. Negara memiliki wewenang untuk mengadopsi undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Undang-undang ini mencakup hal-hal seperti hak dan kewajiban warga negara, tata cara peradilan, dan regulasi ekonomi. Kedua, keadilan dan peradilan. Negara memiliki sistem peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan kepada warganya. Ini melibatkan pengadilan dan proses hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana, perdata, dan administratif. Ketiga, penegakan hukum. Negara memiliki lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan aparat hukum lainnya yang bertugas menerapkan undang-undang, menjaga ketertiban, dan mengatasi pelanggaran hukum. Keempat, hak dan kebebasan. Negara bertanggung jawab untuk mengakui dan melindungi hak dan kebebasan warga negara. Ini termasuk hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan hak atas keadilan. Kelima, pengawasan dan regulasi. Negara memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi berbagai sektor, termasuk ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Negara sebagai pemberi hukum nasional memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta memberikan kerangka kerja hukum yang diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat yang teratur. Dan kemudian, 3. Negara sebagai pemegang kedaulatan. Negara memiliki kedaulatan atas wilayah dan penduduknya. Ini berarti mereka memiliki kontrol eksklusif atas wilayah dan sumber daya di dalamnya, serta berwenang untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan warga negara. Negara adalah entitas yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya dan memiliki wewenang untuk mengatur urusan dalam negeri serta berhubungan dengan negara lain. Sebagai pemegang kedaulatan, negara memiliki hak untuk membuat undang-undang, mengeluarkan kebijakan, menjalankan pemerintahan, dan menjaga keamanan serta kesejahteraan warganya. Ketiga kategori ini menggambarkan berbagai aspek peran negara dalam sistem hukum, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Selanjutnya kemudian akan menjelaskan juga pada bagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab subjek hukum, yang meliputi penjelaskannya sebagai berikut. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah konsep fundamental dalam hukum. Hak merujuk pada hal-hal yang dapat dimiliki atau dilakukan oleh individu atau entitas hukum. Kewajiban adalah tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh subjek hukum terhadap pihak lain atau masyarakat secara umum. Tanggung jawab mencakup akibat atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran hak atau kewajiban. Hak subjek hukum. Hak subjek hukum merujuk pada berbagai hal yang dapat dimiliki atau dilakukan oleh individu atau entitas hukum. Contoh hak subjek hukum meliputi hak sipil seperti hak memiliki properti, hak kontrak, hak kepemilikan intelektual, hak keluarga seperti hak untuk menikah, dan hak asasi manusia seperti hak kebebasan berbicara dan hak untuk hidup. Hak-hak ini melindungi kepentingan dan martabat individu dalam sistem hukum. Kewajiban subjek hukum. Kewajiban subjek hukum merujuk pada tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh individu atau entitas hukum sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Contohnya, kewajiban membayar pajak kepada pemerintah,
kewajiban untuk menjaga dan merawat anak-anak, bagi orang tua kewajiban untuk mematuhi kontrak yang telah disepakati, serta kewajiban untuk mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku di masyarakat. Kewajiban-kewajiban ini mengatur interaksi dan tanggung jawab individu atau entitas dalam konteks hukum. Tanggung jawab subjek hukum. Tanggung jawab subjek hukum mengacu pada akibat atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran hak atau kewajiban. Jika seseorang atau entitas hukum melanggar hukum atau tidak memenuhi kewajiban mereka, mereka bisa menjadi bertanggung jawab secara hukum. Contohnya, jika seseorang melakukan pelanggaran kontrak, mereka bisa diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tanggung jawab hukum memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Itu saja materi mata kuliah hukum online kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online.